Mermaid in Love 2 Dunia, episode 26 part yang kedua. Episode ini dimulai ketika Mermaid Stella sangat senang karena Mermaid Stella pikir jika kini istana Mermaid sudah hancur berantakan karena badai semalam. Tapi kesenangannya itu sirna ketika Mermaid Stella melihat istana Mermaid dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan Ariel terlihat tidak galau sedikit pun. Ariel malahan sekarang sedang memberikan perintah kepada para penghuni istana Mermaid untuk tidak pergi keluar istana karena takut akan terjadi badai susulan. Para penghuni istana pun menuruti perintah dari Ariel. Di tempat lain, Pak Jamal sedang memarahi Diva karena perbuatannya merusak pesta ulang tahun Ariel sebelumnya. Meski Diva salah, tapi Diva nggak mau mengakuinya. Malahan Diva menyalahkan Ariel yang telah merebut Eric dari Diva. Namun Pak Jamal gak mau tahu dan tetap akan menghukum Diva atas kesalahannya. Hukumannya yaitu Diva harus membantu Buruni kerja di kafenya. Mendengar hal itu, Diva tentu saja menolaknya, apalagi harus ketemu dengan Ariel setiap harinya. Diva terus merengek tapi Pak Jamal tetap pada pendiriannya. Dengan sangat terpaksa, Diva pun mau menerima hukumannya. Kembali ke istana Mermaid. Di sana Mermaid Nori dan Mermaid Westy bertemu dengan Mermaid Stella. Mereka berdua bilang kepada Mermaid Stella jika mereka ingin sekali menjadi manusia. Mermaid Stella malah mempengaruhi mereka berdua untuk pergi ke daratan. Nanti setelah di daratan, Mermaid Stella bakalan meminjamkan kalung dan gelang ajaibnya. Mermaid Nori dan Mermaid Westy belum sadar jika Mermaid Stella hanya mempermainkan mereka berdua saja untuk tujuannya sendiri. Mermaid Stella bertujuan agar Ariel terlihat tidak bertanggung jawab dan lalai karena ada mermaid yang kabur ke daratan. Ketika Eric, TJ, Jody, dan Pak Jamal berada di pinggir pantai, mereka semua nggak sengaja mendengar percakapan para nelayan. Nelayan itu bilang bahwa badai yang telah terjadi itu adalah perbuatan dari mermaid dan merupakan sebuah kutukan. Mendengar hal itu, Eric merasa kasihan kepada para nelayan tersebut karena mereka jadi nggak bisa pergi ke laut untuk menangkap ikan. Eric semakin benci sama mermaid dan menganggap para mermaid itu adalah pembawa sial. Mereka semua jadi berpikir tentang bagaimana caranya untuk memancing para mermaid itu keluar dari tempat persembunyiannya agar mereka bisa menangkapnya. Di istana Mermaid, Ariel hendak makan, namun para dayang istana Mermaid malah menyajikan makanan cumi mentah dan ikan mentah. Tentu saja Ariel gak mau karena Ariel terbiasa dengan makanan manusia. Jangankan memakannya, mencium baunya saja Ariel sudah gak tahan. Tak lama kemudian Benji datang dengan membawa makanan. Ariel sangat senang karena akhirnya ada juga makanan yang bisa dimakan olehnya. Tak selang berapa lama, salah seorang duyung istana Mermaid bilang jika Mermaid Nori dan Mermaid Westy kabur dari istana Mermaid. Kini Mermaid Nori dan Mermaid Westy sedang dalam perjalanan ke daratan. Mereka berdua gak sabar ingin segera sampai di daratan dan merasakan menjadi manusia. Tak jauh dari tempat mereka berada, ada Pak Jamal dengan anak buahnya hendak membuang pukat harimau agar para mermaid muncul. Namun untung ada Eric yang keburu datang. Eric mencoba menyadarkan jika perbuatan Pak Jamal itu adalah salah dan bisa merusak ekosistem di lautan. Pak Jamal menyuruh Jody untuk membawa Eric pergi, namun Eric malah memilih loncat ke laut. Pak Jamal menyuruh Jody untuk menghalangi Eric. Di tempat lain, Diva dan TJ datang menghampiri Buruni di kafenya. Diva tiba-tiba menyuruh Buruni untuk mengakui bahwa Buruni itu adalah ibu dari bayi mermaid. Namun Buruni bilang bahwa Buruni nggak tahu apa-apa dan nggak ngerti apa yang Diva dan TJ bicarakan. Bahkan Diva dan TJ bilang bahwa Ariel itu adalah mermaid. Mereka berdua terus saja mendesak Buruni untuk mengakuinya. Kembali ke lautan, Mermaid Ariel dan Benji hampir saja berhasil menangkap Mermaid Nori dan Mermaid Westy. Namun mereka berdua keburu kabur ke arah perahu Pak Jamal dan anak buahnya. Mereka berdua nggak tahu jika Pak Jamal dan anak buahnya hendak melempar bom air. Untung saja Benji keburu menyelamatkan Mermaid Nori dan Mermaid Westy sebelum bom air itu meledak. Mermaid Nori dan Mermaid Westy berterima kasih kepada Benji. Tak lama kemudian Ariel melihat ada Eric dan Jody. Tanpa berpikir panjang, Ariel langsung pergi menghampiri Eric. Tapi lagi-lagi Pak Jamal dan anak buahnya melemparkan bom air. Sialnya bom tersebut terlempar ke dekat Ariel sehingga Ariel gak bisa menghindar. Kini Ariel pun tak sadarkan diri karena terkena ledakan tersebut. Eric mendengar suara. Eric berpikir jika itu adalah suara mermaid yang terkena bom air. Maka dari itu Eric mencoba untuk memeriksanya. Pak Jamal terus saja melemparkan bom air ke lautan. Di sisi lain, Buruni terus saja didesak oleh Diva dan TJ untuk mengakui bahwa Ariel itu adalah mermaid. Tiba-tiba Buruni mendapat firasat buruk tentang Ariel. Dia yakin jika telah terjadi sesuatu sama Ariel. Pak Bejo merasa kasihan sama Buruni. Buruni kini semakin terpojok dan bingung apa yang harus dia lakukan. Semakin seru kan kisahnya? Saksikan terus ya kelanjutannya hanya di Mermaid in Love 2 Dunia. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya biar kami bisa semangat terus bikin videonya. Terima kasih.